Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini adalah hari terakhir untuk pertemuan kita di pelatihan seperti biasa yang diselenggarakan oleh FKM GMP Kabupaten Bogor. Ini adalah tahap kedua dan ternyata cukup antusias dan berbahagia bahwa pada kenyataannya bahwa walaupun libur Bu Haji tetap masih teman-teman kita masih Dapat. mau bergabung. Yang terhormat Bu Haji Iswatul Khoria MPD selaku pengawas di Kabupaten Bogor serta sebagai fasilitator Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. Yang terhormat para peserta virtual pada hari ini yang berbahagia. Salam sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk menyimak, mendengarkan pemaparan dari Bu Haji Iswatun. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi dan teman-teman semua atas kehadirannya siang hari ini. Meskipun sebenarnya hari ini adalah hari libur, tapi alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak menyempatkan diri untuk belajar bersama mengenai KSE, kompetensi sosial dan emosional, yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, gitu ya. Apalagi di negara kita sekarang ini sedang dalam bermacam-macam darurat, gitu ya Bu Dewi ya. Ada darurat kekerasan seksual, ada darurat perundungan gitu, dan itu salah satunya akan bisa kita minimalisir apabila dari dini kita sudah memberikan anak-anak kita itu untuk memiliki kompetensi sosial maupun emosional. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berbagi layar dengan Bapak Ibu semua. Ya, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita melihat ke diri kita masing-masing, gitu ya. Ke diri kita masing-masing sudah terlihat di dalam screen Bapak Ibu? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Baik. Kita sekarang akan melihat, kita merefleksikan diri masing-masing. Bapak Ibu silahkan tuliskan di chat warna emosi Bapak Ibu hari ini. Saat ini, bukan hari ini. Warna emosi Bapak Ibu saat ini, merah, kuning, hijau, ataukah biru. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam mood meternya, itu ada emotikon-emotikon yang melambangkan emosi kita. Nah, menurut Bapak Ibu hari ini, saat ini, emotikon manakah yang paling menggambarkan kondisi mood atau kondisi emosi Bapak Ibu saat ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan di dalam chat. Baik. Sudah ada satu, Bu Haji. Ya, Warna sebentar. hijau oleh Bu Ajeng. Ayo yang lainnya mau warna apa? Baru Ya, satu. sebentar nih. Oh, ada kuning. Ada yang kuning, ada Ya, yang hijau. kuning. Kuning dua Baik. ini kuning. Lagi happy Bu Haji. Iya. Nah, saya stop dulu ya. Baik. Nih kita lihat Bapak Ibu.
Ternyata ada yang kuningnya banyak, Bu. Iya, banyak kuningnya. Kuningnya banyak, terus ada yang hijau juga. Baik, ini yang hijau Kalau nih. lagi gembira warna apa nih? Lagi Gembira warnanya kuning, nyantai-nyantai, Pak. emosional. Biru ya? Abu-abu kayak Warnanya kaos begini. kuning kayaknya. Warna kuning. Oh, Coba putih kita ya? lihat ya. Warna putih. Baik. Oh, ternyata banyak yang kuning. Nah, Bapak Ibu, dari mood meter ya, mood meter emosi sebenarnya kan kemarin sudah dijelaskan salah satu sorry. Salah satu bentuk emosi kita ya, salah satu bentuk emosi kita itu adalah ini. Kita bisa melihatnya. Bu Haji Punten di tengah-tengah ada kotak abu-abu apa ya? Memang sengaja? Ini ya, Heeh. enggak saya tutup. Ini anu chat. Nggak tahu ini saya dunia Udah. kok nggak bisa ngelihat ini Bu ya kalau Dewi saya lagi berseri-seri itu warna apa tuh ya Bu Dewi? Lagi berseri-seri soalnya. kalau Warna Emosionalnya lagi saya kuning. ngapain? Warna kalau kuning. saya kalau saya share screen kok apa partisipan saya nggak bisa ngelihat gitu. Apa perlu zoom saya di ini ya? Kalau dulu kan bisa ya sambil share screen sambil kita lihat partisipan. Sekarang Iya. kok tidak bisa. Baik. Apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi di dalam mood meter itu semakin ke kanan ya, semakin ke kanan itu semakin menyenangkan ya, semakin menyenangkan. Kalau ke atas dan ke bawah, semakin ke atas itu semakin memerlukan energi yang lebih. Semakin ke bawah itu berarti energinya ya yang dikeluarkan energinya tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya hari ini merasa sedang mengantuk gitu ya, sleepy, mengantuk, mengantuk dengan lelah itu ya hampir-hampir deket lah gitu. Kalau mengantuk itu sebetulnya ya termasuk sudah nyaman ya, tapi energi yang kita keluarkan itu sedikit karena kita sifatnya lebih pasif gitu ya. Tetapi kalau kita happy, ya happy, kemudian kita luapkan kegembiraan kita, apalagi excited, happy-nya itu happy sambil berharap-harap gitu ya. Nah itu menyenangkan dan mengeluarkan banyak energi gitu. Ya, energi kita akan banyak yang keluar, kita akan menjadi sangat senang gitu. Sebaliknya kalau kita ada di posisi merah, ya posisi merah angry misalnya marah gitu ya kita marah maka perasaan kita itu dalam kondisi tidak menyenangkan dan menghabiskan energi banyak ya kalau sedih misalnya sedih itu ya tidak menyenangkan tapi energi tidak sebanyak kalau ketika kita marah. Nah sebenarnya Bapak Ibu kenapa kita harus mengenal emosi kita karena apapun yang kita kerjakan itu sangat terkait dengan emosi. Dan ini adalah satu karunia yang dimiliki oleh manusia gitu ya. Kita itu bisa menghadirkan emosi kita, memori kita seakan-akan kejadian yang sudah lewat itu bisa kita tampilkan kembali di hadapan kita secara nyata. Oleh karena itu, biasanya Bapak Ibu, emosi itu sangat terkait dengan memori. Oleh karenanya, ketika Bapak Ibu akan memberikan memori kepada anak-anak kita, ya mari kita berikan memori dengan emosi yang menyenangkan. Salah satunya dengan mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran. Sebab kalau kita memberikan memori terkait dengan emosi anak-anak kita itu adalah emosi yang tidak menyenangkan, saya Bapak Ibu itu dikenang oleh muridnya sebagai guru yang resek, gitu ya, sebagai guru yang
suka marah sebagai guru yang dan sebagainya, maka otomatis kita akan dikeluarkan dari dunia berkualitas murid-murid kita. Kita akan cepat dilupakan karena kita membawa membawa memori yang kurang baik. Tetapi kalau kita membawa memori yang menyenangkan kepada anak-anak didik kita, maka kita akan masuk ke dalam dunia berkualitas mereka dan kita akan tersimpan di memori anak-anak kita sebagai memori yang membahagiakan. Demikian juga supaya Bapak Ibu bisa hidup dengan nyaman gitu ya, bisa hidup katakanlah kalau sekarang istilahnya itu bahagia gitu ya, bisa hidup dengan bahagia, maka ya kita harus menata emosi kita. Karena kebahagiaan itu bukan sekali lagi kebahagiaan itu bukan diukur dari banyaknya apa yang kita punya, tetapi bagaimana kita menerima apa yang ada di sekitar kita sehingga bisa menjadikan kita bahagia. Nah, di dalam 3 hari yang lalu Bapak Ibu sudah belajar ya tentang social and emotional learning ini, bahwa social emotional itu ada 5 faset yang saling berkaitan dan itulah yang nantinya akan kita coba implementasikan di dalam pembelajaran di kelas kita. Baik. Nah, saya sekarang ingin Bapak Ibu memberikan komentar terhadap pernyataan ini. Jadi Pak Rusdi Rukmantara, seorang budayawan dari negara kita, dia mengatakan kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang dan dapat membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas saling hormat dan saling menghargai. Jadi kuncinya kalau menurut Pak Rusdi itu, kunci kebahagiaan itu adalah kita bisa menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, berarti yang ada di depan mata kita, dan kita bisa membangun hubungan kerjasama dengan orang lain. Dasarnya bukan saling mencari keuntungan, tapi dasarnya adalah hormat dan saling menghargai. Baik. Apakah ada Bapak Ibu yang mau berbagi dengan kita? Apa yang Bapak Ibu rasakan dan pikirkan ketika Bapak Ibu membaca pendapat atau quote gitu ya, atau kata-kata bijak seperti ini. Baik, adakah yang mau berbagi? Baik, saya stop dulu ya biar saya bisa melihat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi menurut Bapak Ibu quote atau apa pendapat seperti tadi menurut Bapak Ibu seperti apa? Saya tampilkan kembali quote-nya. Silakan Bapak Ibu baca. Cukup terbacakah Bapak Ibu? Terbaca, Bu. Terbaca, Bu. Baik, ini sudah ada yang menulis chat. Oh, sangat sederhana namun mungkin akan sulit dilaksanakan. Sulitkah menurut Bapak Ibu ini dilaksanakan? Baik. Saya stop ya. Jadi kalau menurut Bu Eva, sangat sederhana namun mungkin akan sangat sulit dilaksanakan karena kita akan berhadapan dengan orang lain. Baik,
Ada lagi yang berpendapat Bapak Ibu? Baik. Kita coba lihat kembali lagi ya. Ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu adalah mindset kita. Ya, mindset kita gitu. Artinya memang benar sih ini tergantung kepada orang lain, tapi yang pertama adalah kita akan merasa bahagia apabila kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang. Itu adalah salah satu kiat untuk kita bahagia. Kita menghargai apa yang ada di sini dan sekarang. Artinya yang membuat kita bahagia itu kita cari, kemudian kita syukur. Kita tidak melihatnya orang lain, dan kita tidak melihat apa yang ingin, tetapi yang kita lihat adalah apa yang kita punyai saat ini dan sekarang. Kebahagiaan itu akan bertambah apabila ya selain membahagiakan diri sendiri, kita juga bisa membangun hubungan kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Meskipun mungkin ya kata Bu Eva tadi agak sulit mungkin agak sulit dijalankan karena ini kan hubungannya dengan orang lain. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya bisa juga kita jalankan. Kenapa? Yang penting adalah niat kita. Baik. Ya, yang penting adalah niat kita. Nah, itulah yang akan kita upayakan, kita implementasikan di dalam kelas-kelas kita. Karena selama ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengimplementasikan, karena kemarin Bapak Ibu kan sudah belajar tentang KSE ini ya. Ternyata itu tadi, emosi dan mood anak-anak kita itu sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran pada saat ini. Kalau di pagi hari mereka datang ke sekolah sudah dalam keadaan lesu, ya. Ketika mereka mulai belajar itu sudah tidak dengan semangat. Ketika mereka datang ke sekolah itu menyimpan rasa marah. Ketika datang ke sekolah itu banyak masalah-masalah problem yang memenuhi kepala mereka, maka apapun yang Bapak Ibu berikan tidak bisa diserap maksimal oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, menggembirakan hati mereka, kemudian mungkin mengecek perasaan mereka, kemudian memberikan kesempatan untuk sharing, dan saling berbagi, mencari solusi bersama, itu bisa Bapak Ibu lakukan ketika kita ingin menerapkan KSE ini di dalam pembelajaran kita. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketika Bapak Ibu datang ke kelas, kadang-kadang kelas yang kita datang itu kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Kadang-kadang itu juga bisa menyulut emosi ibu-ibu atau bapak-bapak ketika masuk ke dalam kelas. Melihat kelas yang kotor, murid bukunya belum siap, PR nggak pada dikerjakan, apalagi malah pada ngobrol sendiri. Kalau sekolah yang boleh bawa HP, anak-anak sibuk melihat ke HP-nya, kita datang ke kelas tidak dihargai, kita dicuekkan, gitu. Apa ya yang harus kita lakukan? Biasanya emosi yang muncul yang pertama kali, karena biasanya kan kita itu Bapak Ibu sudah belajar tentang emosi atau tentang kita biasanya yang muncul itu spontan ya. Kalau menghadapi seperti itu
yang akan muncul adalah rasa marah kita. Karena apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti itu, Bapak Ibu bisa melakukan teknik stop. Kemarin sudah dicoba belum tekniknya? Teknik stopnya sudah dicoba belum? Belum, Bu. Belum Saya ya? juga belum. Baik. Tapi pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal yang seperti saya ceritakan tadi? Mengalami, Bu. Mengalami. Atau kadang-kadang gini, kita pulang nih dari ngajar. Ya, pikiran kita sampai di rumah, kita mau bebenah, istirahat. Tapi begitu sampai di rumah, wow, gitu. Ternyata apa yang kita temukan di rumah itu di luar ekspektasi kita. Sehingga kalau kita ikutin, kayaknya sih kita mah harus marah nih gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu marah seperti tadi ketika Bapak Ibu lihat mood meter, marah itu kan warnanya merah ya. Merah itu rasanya di dalam diri kita itu gak enak, energi yang keluar itu banyak. Sehingga sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti bisa mencoba teknik stop. Stop itu singkatan dari apa Bapak Ibu? Stop. S-nya itu adalah stop. Apa artinya stop? Berhenti. Berhenti. Betul. Berhenti. Ya. Ya. Jadi kita ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita, berhenti sejenak. Kemudian langkah yang kedua adalah T. T itu adalah singkat dari take a deep breath. Take a deep breath. Tarik nafas panjang. Ya, tarik nafas panjang. Langkah berikutnya adalah O, observe. Observe. Ya, observe, mengamati. Tapi yang kita amati itu bukan yang ada di luar diri kita. Observe-nya di sini lebih mengamati ke dalam diri kita. Emosi-emosi apa yang kita rasakan. Kalau misalnya saya seperti ini, nanti akibatnya akan seperti apa. Kemudian kita rasakan, ya kita rasakan, ya kalau kita tadi kan tarik nafas ya, kita rasakan apa namanya udara yang masuk ke dalam hidung kita, mengalir ke paru-paru kita. Mungkin sambil kita amati, oh ya ya, kalau saya marah nanti saya sakit, kalau sakit biaya dan seterusnya, Bapak Ibu melakukan observe. Sehingga emosi-emosi negatif yang Bapak Ibu alami nanti akan apa ya? Akan mereda sedikit demi sedikit. Kalau misalnya narik nafasnya 1 kali ternyata masih belum, kita tarik kembali. Jadi menurut penelitian tempo yang sama ketika kita menarik nafas, kita menahan nafas, kemudian kita mengembuskan, itu dengan tempo yang sama. Misalnya Bapak Ibu narik nafasnya 1, 2, 3, ditahannya juga 3 hitungan, nanti dikeluarkannya juga 3 hitungan. Dengan demikian, setelah Bapak Ibu menarik nafas 1, 2, 3, 4, atau 5 kali, setelah emosi mereda, Bapak Ibu baru P, bersih. Bersih itu kita lanjutkan kembali kegiatan-kegiatan kita. Ya, jadi sekali lagi,
Nanti Bapak Ibu, nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi inilah yang namanya stop. Apakah Bapak Ibu mau mencoba? Baik, mari kita latihan stop bersama-sama. Tolong Bapak Ibu hentikan apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Kemudian duduknya yang rileks. Kita ambil jeda sejenak. Kalau sedang berdiri ya berdiri yang rileks. Duduk ya kita duduk yang rileks. Tuh. Baik. Kemudian Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam. Sadari nafas masuk dan sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Kemudian Bapak Ibu lakukan 2-3 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Bapak Ibu rasakan pada tubuh Bapak Ibu. Amati dan rasakan sensasi yang Bapak Ibu rasakan pada tubuh Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu merasa tenang, ya, kembali fokus dengan pikiran yang lebih jernih, sikap yang lebih positif. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan kembali kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Dan Bapak Ibu bisa juga mengajak anak-anak kita mungkin di awal pembelajaran atau di tengah-tengah belajar ketika kita merasa mereka itu lagi tidak bisa terkendali gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngajar itu, anak-anak itu, gitu. Kita sendiri latihan stop, kemudian mari kita ajak anak-anak kita untuk bersama-sama melakukan latihan stop. Bapak Ibu boleh coba. Bahkan sebenarnya kompetensi sosial dan emosional ini tidak hanya bisa diterapkan di kelas, Bapak Ibu bisa juga menerapkannya di keluarga Bapak Ibu. Ya, ketika kita lihat, aduh anak-anak saya seperti ini gitu. Atau mungkin melihat anggota keluarga lain, mungkin suami, aduh gimana ya, sayanya sudah bangun pagi, bak-bibuk, udah ini. Suami saya bangun-bangun, tidur, terus langsung duduk, mah, kopi, mah, gitu. Nggak lihat apa, saya lagi begini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat atau mengalami hal tersebut, silahkan Bapak Ibu melakukan teknik stop. Baik. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang mau berbagi dengan saya pengalaman bagaimana mengatur emosi ketika kita sedang ada di dalam kelas dan bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk bisa mengelola emosi mereka? Adakah Bapak Ibu yang mau berbagi? Silahkan, kalau mau berbagi boleh langsung dibuka mic-nya. Bu Iswatun. Ya, silahkan Bu Saidah. Ya, saya kalau emosi ya Bu, pengalaman saya suka mengelus dada itu bagian jantung Bu. Saya usap-usap sambil saya baca istighfar aja Bu. Kalau Oke. saya masuk kelas kayak gitu ngeliat anak ribut, saya istighfar sambil mengelus dada saya. Gitu Ya, Bu Iswatun. itu salah satu cara juga ya Bu ya. Artinya ketika Ibu marah, Ibu tidak langsung meluapkan kemarahannya itu ya, tapi Ya, dengan cara itu tadi berhenti sejenak kan Bu ya.
Ya, berhenti Berhenti. sejenak, saya usap Kemudian nafas. tarik nafas sambil mengusap dada Ya, sambil ya, astagfirullah, ya, ya, astagfirullah, sehingga ya, emosinya mereda. Setelah emosinya ya. mereda, baru nanti Ibu sampaikan. Mulai mengajar. Ya, Ya, mulai mengajar itu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, anak-anak kita itu pernah nggak mengalami situasi yang membuat mereka marah? Sekarang kita kembali ke murid-murid kita nih. ya, Bu. Pengalaman saya, nggak apa-apa Bu, saya bicara. Boleh, Bu boleh, Isma. boleh, boleh. Silakan. Kalau saya kan jadi wali kelas kelas 7, Bu. Kebetulan anak-anak mungkin karena 2 tahun lalu COVID ya, Bu. Jadi mengalami masa mereka itu belajar yang penuh gitu. Jadi mereka tuh emosinya, Bu, lebih agak lumayan Mudah lah gitu ya, tersulut Bu. gitu ya, Iya, Bu ya. benar, iya, iya. Ah, Jadi ini ah, di kelas saya termasuk di kelas 7 tuh termasuk anak-anak yang agak ya rame lah gitu, Bu. ya, Jadi baik. mereka tuh kalau terpancing emosi di kelas saya tuh kalau anak-anak saling mengejek, apa mengatain nama orang tuanya kayak gitu, Bu. Baik, Jadi baik. ya, itu yang bikin mereka jadi emosi. Sampai ada kejadian Bu Iswatun, salah seorang anak ngomongin orang tuanya, ngeledek itu, anaknya marah, tapi yang itu ngeledek sampai mukul-mukul ke anaknya itu, Bu, sampai nonjok gitu Saking ya. Iya, jadi saya baik. saya Ya, diemin ya. Iya, saya harus nahan emosi kan, Bu, nggak bisa marah. Kalau dia marah, mungkin anak itu tambah marah. Jadi saya, ya Allah, kata saya gitu, gitu aja, Bu. iya. Ya, Jadi itu, Bu. selama ini yang dilakukan oleh Bu Saidah apa? Ketika Iya, melihat anak-anak misalnya saling ejek pakai nama orang tuanya, kemudian ada yang mukul tuh, biasanya yang Ibu lakukan apa? saya mendekati anaknya, saya tenangkan hati anak yang emosi itu ya Bu. Terus saya cari masalahnya apa, kok sampai memukul. Dia bilang, dia ngejek orang tua saya Bu. Saya nggak terima, saya udah bilang dari tadi jangan ngejek. Tapi ngejek terus Bu, jadi saya emosi nih Bu. Jadi Nah, saya diamkan, dia masih emosi aja. Jadi saya, astagfirullah, saya juga jadi jangan ikut emosi kan. Saya tenangkan, lalu saya diamkan anaknya, saya pisahkan dulu. Seterusnya dia tenang, di lain waktu saya ajak ngobrol di ruang guru atau di ruang BP gitu Bu. Jadi supaya anak tuh bisa menahan emosi, saya nasihati. Kalau kekerasan fisik kan itu sekarang udah nggak boleh ya Bu. Saya di kelas sudah menekankan tidak ada main fisik. Kalau menghina juga jangan sampai anak itu sakit hatinya. Kalau nama orang tua kan jangan sampai di apa ya diomong-omongin gitu Bu, gitu. baik, Ya, baik. Bu. Nah, oke. Mari kita ini refresh sejenak ya Bapak Ibu ya. Kita refresh sejenak. Nah, ini dia. Inti dari KSE ini sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Dan inilah yang ingin kita integrasikan di dalam pembelajaran kita. Karena di sini kita berperannya adalah sebagai guru di kelas gitu ya. Sebenarnya KSE itu bisa juga sih diajarkan secara eksplisit. Jadi memang sekolah membuat kurikulum khusus, jam khusus untuk mengenalkan KSE ini kepada anak-anak. Tetapi bisa juga KSE ini diintegrasikan di dalam pembelajaran kita. Inti dari pembelajaran sosial dan emosional itu kemarin sudah ini belum Bapak Ibu. Ada 5. Ya, intinya sebetulnya ada 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, di mana di dalam kesadaran diri ini kita mengajak anak-anak kita mengenal emosi-emosi yang mereka alami. Sebab kita tidak akan bisa mengelola diri kita terhadap emosi kita, mengelola emosi kita apabila kita tidak tahu sebenarnya saya itu sedang mengalami emosi apa. Ya, kita saja sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita itu nggak bisa membedakan. Saya ini sebenarnya sedang lelah
atau kesel, atau takut, atau marah ya. Karena ketika kita berkaitan dengan emosi, dan yang kita tangani itu sebetulnya bukan emosi yang menjadi akarnya, maka ini tidak akan selesai. Ya, misalnya nih, itu tadi Ibu Saibah tadi ya, misalnya ada anak yang memukul temannya. Memukul temannya itu kalau kita lihat itu sebagai ekspresi apa ya? Kalau ekspresi marahkah, atau ekspresi kecewakah, atau ekspresi apa? Nah, kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita. Kalau misalnya kamu dihina, gitu ya, dihina kamu marah itu wajar, wajar. Yang tidak wajar itu adalah ketika kita marah, kemudian kita meluapkan marah kita dengan cara memukul orang lain atau merusak barang-barang yang ada di sekitar kita atau membahayakan diri sendiri. Kan kadang-kadang ada anak-anak kita atau mungkin pernah Bapak Ibu melihat orang yang marah tapi mengekspresikan marahnya itu dengan cara melukai diri sendiri, kan bahaya juga. Jadi di tahapan ini ketika Bapak Ibu mengenalkan emosi-emosi yang dirasakan oleh anak kita, nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan, kemudian mencari jalan keluar bagaimana kita bagaimana kita mengelola emosi tersebut. Berarti kita sudah masuk ke yang kedua. Jadi setelah kita mengenal emosi, kemudian kita bisa mengelola emosi sehingga akhirnya bisa kita fokus. Salah satunya itu tadi dengan melakukan teknik stop. Jadi ini yang disebut pembelajaran emosional. Kita mengenal emosi kita dan kita bisa mengelola emosi kita. Ya. Jadi kita mengenal emosi kita dan kita bisa mengelola emosi kita. Tentu saja Bapak Ibu, pembelajaran ini akan berhasil apabila kita sebagai guru menjadi teladan. Disinilah pentingnya engarso tung tulodo. Karena kalau kita menyampaikan anak kita untuk mengelola emosi, sementara kita sebagai gurunya tidak menunjukkan contoh bahwa kita bisa mengelola emosi, maka apa yang kita sampaikan akan sia-sia saja. Contoh, contoh seperti tadi ya Bu ya, kalau misalnya kita datang ke kelasnya sudah sering marah-marah gitu ya, atau kita menggunakan kata-kata yang tidak pantas terhadap murid-murid kita, kemudian kita mengajak anak-anak kita, kamu harus jadi orang yang sabar, harus syukur apa yang ada sekarang yang kamu punya gitu ya. Itu kira-kira anak-anak kita pastilah bapak ibunya aja, bapak guru aja, ibu aja seperti itu. Jadi poin penting pada pelatihan kita hari ini, 4 hari ini sebenarnya adalah Bapak Ibu harus merefleksi diri sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah bisa merefleksi diri, barulah nanti hasil refleksinya itu bisa kita bagikan kepada anak-anak kita. Nah, pertanyaan saya sekarang, mengapa mengenal emosi dan mengelola emosi itu sangat penting? Mengapa kita harus mengenal emosi kita dan kita harus bisa mengelola emosi kita? Silahkan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Saya Bu. Silahkan, Bu Wiwi ya.
Iya. Ya, silakan Bu Wiwi. Memanage diri kali ya Bu ya. Emosi Bu, ini tentang emosi Bu. Iya, maksudnya untuk memanage diri kita juga. Maksudnya bagaimana kita tidak sampai misalnya marah tadi kan, berarti harus di manage diri gitu mungkin. Ya. Mengapa penting Bu kita memanage diri itu? Agar tercipta tadi emosi yang baik, emosional yang mendukung atas maksudnya pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Ya. Nah, ini ada dari Bu Eva. Karena jika kita dikuasai emosi, maka akal sehat kita itu tidak bisa berfungsi. Betul, Bu Eva. Salah satunya ketika kita dikuasai emosi, maka kita akan bertindak impulsif. Ketika Bapak Ibu belajar tentang bagaimana kerja otak kita, Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa otak kita itu ada 4 bagian. Apabila yang keluar itu adalah emosi, kita mengerjakan sesuatu itu hanya berdasarkan emosi, berarti Bapak Ibu yang digunakan untuk berpikir itu baru otak mamalianya. Belum otak manusianya. Karena kalau Bapak Ibu kan otak kita itu ada otak reptilnya. Kalau otak reptil itu nyari kenyamanan untuk bertahan diri. Ya, kalau bertahan diri itu kalau nggak lari, diem, ya balik nyerang gitu. Ya, jadi kalau reptil itu kalau ada bahaya, sesuatu dilihat di depan kita bahaya, yang dilakukan cuma 3, diam, lari, atau nyerang. Nah, kalau kita sudah berhadapan dengan emosi, ya itu berarti otak mamalia kita karena sudah ada ikatan emosinya. Tetapi kita masih mencari jalan bagaimana supaya ini tuh menggunakan energi yang paling sedikit gitu. Kalau kita sudah tingkat berikutnya, kita sudah menggunakan fast thinking. Fast thinking itu cara berpikir cepat gitu ya. Cara berpikir cepat juga masih sama Bapak Ibu. Cara berpikir cepat itu impulsif. Tidak berdasarkan observasi, ya apa yang kita pikirkan lalu kita lakukan. Nah, yang kalau kita, ciri-ciri kalau kita sudah menggunakan otak luhur manusia, kita sudah bisa melatih diri kita untuk slow thinking, berpikir lambat. Berpikir lambat itu artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum kita memberikan reaksi. Jadi tidak sekedar reaksi, tapi kita sudah mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, cara kerja otak kita itu ibaratnya adalah lift yang turun ke bawah. Sementara kita ingin naik ke lantai 2. Jadi kalau kita hanya mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya, tanpa mau berusaha, hanya diam di tempat, ya pasti ke bawah terus. Kita nggak akan bisa naik ke lantai 2. Itu kalau kita diem. Karena kita kan akan ke bawah. Kalau kita bergerak pun, kalau bergeraknya itu kecepatannya sama dengan kecepatan lift yang ke bawah, ya kita hanya diem di tempat. Satu-satunya cara supaya kita bisa naik ke tingkat kedua, ya kecepatan kita itu harus lebih cepat daripada kecepatan lift yang turun ke bawah tersebut. Baik, kembali kepada emosi-emosi kita. Wah, ini ada Bu, siapa yang menulis di chat? Baik. Ini ada Bu Ajeng yang menulis karena emosi mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain dan berperan ketika kita libur.
kalau dengan pokoknya memenuhi keinginan sesaat. Kalau kita bisa mengendalikan emosi, maka siswa akan belajar dan mencontoh dalam mengendalikan emosinya. Setuju, Bu? Lalu Bu Sri Sugiyartini menuliskan dengan memahami emosi, kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara untuk mengendalikannya. Hal ini juga membantu kita memahami diri dan lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi, langkah pertama Bapak Ibu di dalam KSE ketika Bapak Ibu mengintegrasikan di dalam pembelajaran itu adalah yang ini tadi. Kita mengajak anak-anak kita mengenal emosinya. Setelah anak-anak bisa mengenal emosinya, kita ajak anak-anak kita itu untuk berlatih mengelola emosi. Pengelolaan emosi ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi dasar Bapak Ibu melatih kesadaran empati. Rasa empati itu tidak akan muncul kalau anak-anak tidak mengetahui ini sangat dibutuhkan ketika anak-anak berinteraksi sosial. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, ketika mereka harus berkolaborasi, berkomunikasi, menghadapi berbagai macam karakter orang yang ada di sekitarnya, kita itu adalah sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika Bapak Ibu ada masalah atau anak-anak kita itu masalah, itu sebenarnya keputusan apapun yang mereka pilih untuk menyelesaikan masalah, nggak masalah gitu. Artinya keputusan apapun oke. Jawabkan. Ya, sepanjang keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, dari kelima keterampilan sosial dan emosional itu, menurut Bapak Ibu, mana yang akan kita pedalami hari ini? Mau yang mana nih Bapak Ibu? Kemarin sebenarnya sudah dibahas kan? Ketika kita ketika Bapak Ibu membahas dengan narasumber yang halo. Halo, ya sudah kan? Nah, kalau sudah dibahas berarti sekarang kita fokusnya gimana ya cara mengimplementasikan di dalam kelas kita. Ayo Bapak Ibu berbagi dong contoh-contoh atau setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, berarti saya sudah ya menerapkan atau mengimplementasikan, integrasikan KSE ini di dalam kelas saya. Misalnya ketika kalau Bu Ayu nulis nggak lupa lagi. Lah nanti kalau dibahas semua waktunya habis malah akhirnya mengulang-ulang lagi atuh Bu. Ya, kita sekarang ke praktiknya aja ya. Coba Bapak Ibu refleksikan nih. Direfleksikan apa ya? Direfleksikan kemudian diingat-ingat menurut Bapak Ibu
oh kayaknya saya sudah deh menerapkan ini atau mengintegrasikan ini. Misalnya ya, ini ada biasanya kan kalau kita masuk ke kelas itu biasanya kalau kita anak-anak SMP ya Bapak Ibu kan ajarnya SMP semua ya. Kalau ngajar SMP itu kan biasanya masuk langsung berdiri, siap beri salam dan sebagainya. Itu kira-kira kalau seperti itu bonding emosi antara murid dengan gurunya dapat nggak? Nah, Bapak Ibu bisa ini ya mencoba gitu ya, mencoba anak-anak kita ketika masuk kelas bagaimana kalau kita sekarang berdiri. Saya misalnya nih jam pertama gitu, kita adakan pembiasaan jam pertama ketika masuk ke kelas anak-anak bisa memilih salam sesuai dengan ininya masing-masing. Jadi kalau kadang-kadang anak yang ketemu gurunya bisa maunya salim, cium tangan, ada yang anak-anak yang lebih ini, saya mah ini aja Bu tos Bu tos, boleh. Atau mungkin ada yang pengen dipeluk, silakan. Ada yang halo Bu, dada, silahkan. Jadi itu merupakan salah satu ini saja. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu menyapa anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang misalnya nih 1-2 hari dia sakit gitu, ketika masuk ibu kok kayaknya tidak memperhatikan, kayak anak-anak itu saya berarti nggak ini ya, 2 hari saya nggak masuk nggak ditanya sama Bapak Ibu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ketika ada anak yang 2 hari nggak masuk, kemudian Bapak Ibu, kamu kemarin 2 hari nggak masuk kemana? Sakit apa? Sudah sembuh atau belum? Dan sebagainya. Apa yang kamu rasakan? Apa yang ini? Si anak itu akan merasa terperhatikan. Ya, merasa terperhatikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebelum pembelajaran, Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan cek perasaan. Caranya macam-macam. Ayo, siapa Bapak Ibu yang pernah mengecek ketika anak mau belajar sama saya itu sekarang perasaan anak-anak ini lagi gimana sih? Yo, siapa yang sudah pernah? Kan ketika kita mengecek perasaan, sebenarnya kita itu mengenalkan anak-anak kita bahwa gitu loh. Bahwa ini bentar mana ya gambar ininya ya. Nah, gitu. Bahwa kita ini memiliki beribu-ribu perasaan gitu ya. Ya. Kita itu memiliki bermacam-macam perasaan dan perasaan kita itu biasanya ada yang jadi pemicu atau menjadi penyebabnya. Dan ada hal-hal yang kita rasakan di dalam pikiran dan di dalam badan kita. Kalau misalnya Bapak Ibu takut, Bapak Ibu mengeksplor kamu itu takutnya itu kenapa? Karena masing-masing orang pemicu rasa takutnya itu berbeda-beda. Kalau anak-anak kita yang lagi jatuh cinta gitu mungkin ditanya kenapa kamu, apa yang paling kamu takutkan? Mungkin takutnya itu kalau ditinggalin pergi sama pacarnya. Atau orang-orang tertentu takutmu apa? Takut saya kalau ngelihat kecoa Bu. Atau pokoknya masing-masing orang itu mendefinisikan rasa takut itu pemicunya itu pasti berbeda-beda. Nah itulah yang perlu kita ajak anak-anak kita itu sekali-sekali berdiskusi. Kemudian setelah mereka tahu, oh saya itu sekarang sedang takut. Dan penyebab rasa takut saya itu ini. Ciri-cirinya kalau saya takut itu apa? Mungkin badannya jadi berkeringat dingin. Kemudian tangannya gemetar atau seperti apa. Kemudian biasanya kalau takut bisa lari atau malah nggak bisa lari, Bu. Misalnya Ibu takut sama ular nih Bu Dewi. Dewi takut sama ular, terus ketemu sama ular gitu. Itu biasanya kalau yang Bu Dewi rasakan ketika takut sama ular, ketemu sama ular, itu bisa langsung lari ngacir atau malah nggak bisa malah nggak bisa gerak. Iya Belum Bu, dibuka benar. itu ininya Bu Dewi. Respect Bu, lari biasanya.
Oh, lari gitu. Iya, Kalau Bu Rani lari gitu. Kalau saya langsung Kalau Bu lari. Rani lari Lari kan. gitu. Tapi ada loh Bu, orang Lari yang dan saking bingung. takutnya, malah cuma diem. Iya benar Bu. Jadi ketika dia menemukan pemicu rasa takutnya itu, dia justru nggak bisa bergerak, diam. Nah, kalau kita sudah sama anak-anak mengenal berbagai macam emosi, nanti kita bisa mendiskusikan gimana ya cara mengatasi emosi-emosi yang negatif tersebut. Nah, cara ngecek emosinya banyak cara Bapak Ibu. Misalnya ketika anak masuk ke kelas, Bapak Ibu siapkan tuh emo-emo, gambar emoticon yang macam-macam. Terus anak-anak suruh ngambil apa perasaanmu hari ini. Atau seperti tadi saya pakainya nggak emoticon tapi warna. Hari ini kamu warnanya apa? Merahkah, birukah, hijau-kah, kuningkah? Gitu. Kemudian kita lihat anak-anak, wih kok ada yang merah ya? Kamu nyaman nggak kalau cerita kenapa kamu sekarang lagi merah? Saya lagi marah Bu, kenapa kamu marah? Soalnya tadi pas mau berangkat minta uang saku nggak dikasih gitu. Misalnya seperti itu. Nah, anak sudah mau menceritakan apa yang dia alami, itu sebenarnya kita sudah membantu dia untuk meringankan beban itu. Apalagi nanti kalau kita sudah terbiasa mendiskusikan apa yang kita rasakan, nanti teman-temannya akan respect, mungkin akan memberikan solusi-solusi yang akhirnya bisa diterima oleh anak. Bisa seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa pakai ini, pakai tanda. Jadi kalau kamu sedih gitu ya, letakkan satu jari di dadamu. Kalau kamu lagi galau, 2 jari. Kalau kamu lagi marah, 5 jari. Kalau kamu lagi happy, 4 jari dan seterusnya. Kemudian, ayo silakan kita akan cek emosi kita. Nanti Bapak Ibu kan bisa lihat. Oh, hari ini sebagian anak-anak saya itu lagi gembira. Tapi ada ini yang lagi sedih. Mungkin bisa ditanya, kenapa kamu sedih? Mau cerita nggak berbagi kesedihanmu kepada teman-teman? Karena ketika si anak itu akhirnya berani berbagi, pasti nanti akan meringankan beban kesedihannya. Siapa tahu nanti teman-temannya juga memberikan masukan-masukan yang akhirnya ketika dia masuk ke dalam pembelajaran, dia tidak dibebani oleh rasa sedihnya. Jadi banyak cara Bapak Ibu. Kenapa ketika kita sebelum ngajar itu cek perasaan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengendalikan emosi dan bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran. Pernah tidak Bapak Ibu melihat murid kita terangkan matanya itu kosong. Kayaknya sih ngelihat tapi dia nggak mendengarkan. Ketika ditanya dia nggak ngerti. Karena apa? Ya, ketika ngajar itu ketika dia masuk ke kelas kita belajar dengan kita itu dia nggak fokus karena dia sedang mengalami emosi-emosi yang belum dia bisa manage. Mungkin dia lagi keadaan sedih, mungkin dia lagi galau, mungkin dia lagi takut, mungkin dia lagi sebenarnya marah dan sebagainya, sehingga apapun yang Bapak Ibu berikan itu nggak berbekas. Karena kepala si anak ini itu sudah dipenuhi oleh emosi-emosi yang tadi. Baik. Itu salah satu ngecek emosi dan ya ngecek emosi dan memberikan apa ya, memberikan solusi ketika anak-anak kita mengalami emosi-emosi tertentu. Bahkan Bapak Ibu bisa itu tadi, yuk kita bersama-sama latihan stop supaya kalian bisa fokus. Kalian mikirnya apa sih hari ini? Oh ini Bu, sambil belajar tadi kebetulan misalnya ketika Ibu masuk itu tadi habis ulangan matematika.
mereka merasa nggak bisa mengerjakan matematika, nilainya jelek dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak mentrain mereka untuk switch, untuk fokus, untuk mengelola emosi, maka Bapak Ibu ketika menyampaikan pelajaran Bapak Ibu tidak bisa 100% diserap karena pikiran anak-anaknya masih itu tadi, masih terbawa oleh emosi-emosi pada pembelajaran sebelumnya. Jadi itu salah satu mengecek. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga melakukan berbagi dengan melakukan studi kasus. Bapak Ibu bisa bercerita, misalnya kalau ini tuh misalnya bercerita, saya itu hobinya makan apel. Pas kemarin kan Bapak Ibu punya ini, pas saya kemarin pulang ke rumah, kebetulan pagi itu saya udah nyimpen apel. Pas kebetulan pulang ke rumah, saya di jalan itu sudah berpikir, wah sampai di rumah nanti langsung kupas apel, kayaknya makan apel nikmat banget nih. Begitu sampai di rumah, gitu ya, begitu sampai di rumah, saya buka kulkas ternyata apelnya sudah habis dimakan oleh anak-anak saya, misalnya gitu. Atau ketika saya buka, ternyata barengan tuh sama anak saya yang nomor 1 mau ngambil apel. Padahal apelnya tinggal 1. Nah, kemudian kita bertanya kepada anak-anak kita, kalau seandainya kamu punya snack favorit, kemudian snack favoritmu itu diambil oleh orang lain, apa yang kamu rasakan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, silahkan berdiskusi masing-masing. Nah, itu untuk pengecekan emosi. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi di kelas kita ini. Ayo, silakan Bapak Ibu. Soalnya biasanya kalau kita mendengarkan saja itu kurang ini deh. Dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu punya banyak pengalaman loh terkait dengan pembelajaran emosional dan sosial ini, sosial dan emosional ini. Sebelum kita melanjutkan ke yang kesadaran sosialnya, karena itu memang harus kita bantu juga anak-anak kita untuk mendapatkan pembelajaran sosial, karena ke depannya tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup sendiri. Dan untuk bisa hidup bersama berdampingan dengan orang lain, keterampilan sosialnya harus kita kuatkan. Bu Iswatun. Baik, Bu Seda. Ya, kalau saya biasanya menilai atau mengukur emosi anak, biasanya saya bertanya, Bu, bagaimana kabar kalian? Coba tunjukkan bahagia kalian, bagaimana senang gitu. Tapi kalau mereka dari yang sedih itu ikut-ikutan, karena ikutan banyaknya yang senang gitu. Mendengar materi dari Bu Iswatun, jadi saya akan mencoba yang seperti Ibu tadi sampaikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Seda. Kadang-kadang gini sih, kadang-kadang kita menginginkannya anak-anak kita itu, ayo kita gembira ini. Tapi ketika ada satu anak yang sebenarnya dia tidak gembira dan terpaksa gembira gitu ya, kira-kira seperti apa? Mungkin tidak banyak Bu, tapi sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah nih akan bermanfaat bagi anak. Iya Bu. Baik. Sekarang yang kita coba yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Ini tadi kan udah mengenal emosi, kemudian mengelola emosi. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan atau melatih anak-anak kita supaya mereka memiliki rasa empati. Ya. Empati itu bisa tumbuh kalau kita bisa menanyakan kepada diri kita 3 pertanyaan ini. Ketika kita melihat seseorang, kita bertanya apa ya yang dirasakan oleh
orang tersebut, apa yang mungkin dia lakukan dalam keadaan seperti ini, lalu apa ya yang saya rasakan jika saya mengalami kejadian yang sama. Sehingga kita tidak akan gegabah menjudge atau menilai orang lain itu buruk, orang lain itu kurang sopan, orang lain itu kurang ini dan sebagainya. Karena apa? Masing-masing orang pasti punya alasan ketika dia melakukan sesuatu. Nah, ini kan juga sudah kita pelajari ketika kita belajar tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat seseorang berbuat, ya mungkin menurut kita kok nggak pas, itu jangan buru-buru memberikan komentar yang negatif. Kita tanyakan dulu, apa ya yang kira-kira dirasakan oleh dia. Apa yang mungkin dia lakukan. Kalau aku jadi dia, kira-kira aku mengalami kejadian begitu, apa yang akan saya lakukan? Sehingga ketika Bapak Ibu melatih anak-anak kita latih anak-anak kita untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip supaya kita bisa berempati. Memperhatikan orang lain, kita pikirkan dulu buruk dan baiknya sebelum kita berbicara atau bertindak. Lalu kita menghormati perbedaan orang lain, gitu ya. Karena setiap orang itu pasti punya alasan ketika dia berbuat sesuatu. Kemudian kita hargai pendapat orang lain tersebut meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu ini ada yang dari SMP Ciawi nggak? Nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu yang kemarin kan lagi viral-viralnya tuh. Ini Bapak Ibu dansa ya? mengikuti nggak? Ya, yang dansa itu ya Bu ya? Korden yang dansa itu. Ya. Yang dansa itu. Kan banyak perspektif ya Bapak Ibu ya. Ada yang menghujat, ada yang memuji, ada yang ini gitu. Kalau kita sebagai guru, wah gimana ya kita menempatkan diri kita sebagai di mana ya gitu. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau misalnya ada teman yang nge-share seperti itu, jangan buru-buru berkomentar. Jangan buru-buru berkomentar. Meskipun menurut keyakinan kita, menurut pribadi saya sebenarnya begini gitu. Tetapi ketika pendapat pribadi Bapak Ibu itu Ibu share untuk mempengaruhi orang lain, apalagi ada tulisan viralkan, kemudian ini, dan seterusnya, Bapak Ibu harus mempertimbangkan juga apa ya akibat psikis dari anak-anak yang demikian. Kita tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi kita lihat dari berbagai point of view, dari berbagai sudut pandang. Jangan dilihat dari keyakinan kita saja, tapi apa yang dirasakan oleh anak tersebut, sekolah tersebut, kemudian dari sana, sehingga kalau menurut Bapak Ibu Bapak Ibu mau memposisikan diri di bagian yang pro atau yang bagian yang kontra, jangan sampai terbawa emosi. Jadi berkomentarnya itu bukan karena hasil perenungan, tapi karena emosi. Ya, karena kita memang secara fitrah gitu ya Bu ya, secara fitrah memang manusia itu senang kalau ada melihat sesuatu yang negatif. Coba ngaku aja nih ibu-ibu kalau libur terus belanja ke mang-mang tukang sayur gitu ya. Mungkin belinya cuma bayam seikat, bawa duitnya cuma 5.000, tapi ngobrolnya sama si amang tukang sayurnya sama ibu tuh yang beli sayur di situ bisa sejam tuh ngobrolnya macam-macam. Karena memang fitrah kita manusia itu ya itu. Ya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat yang itu tadi kayak misalnya yang sekarang itu lagi pro kontra, ketika Bapak Ibu tidak bisa memberikan point of view, Bapak Ibu, kok ini sih kok misalnya ya, Bapak Ibu lagi posisinya itu posisi yang kontra terhadap kegiatan tersebut. Tapi kemudian ada Agnes Monica mendukung, Pak Menteri mendukung, Pak ini mendukung. Kemudian Bapak Ibu, wah kok ini, ingat, setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan kita hormati. Bukan kita setuju, tetapi kita menghormati sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi, ketika anak-anak kita sudah kita latih untuk memiliki rasa empati dan terlatih untuk bisa berkolaborasi, insya Allah anak-anak itu akan merasa gembira, akan merasa bahagia. Dan itulah yang menjadi tujuan akhir dari pembelajaran sosial dan emosional. Supaya anak-anak kita itu belajarnya senang gitu loh, Bu. Karena kan kadang-kadang Bu, ini saya tanya nih ibu-ibu yang di rumahnya, ibu-ibu di rumah masih suka nyuci piring nggak? Masih, Bu. Masih ya. Masih. Ketika nyuci piringnya itu dilakukan dengan pas hatinya, senang, gembira gitu, terasa ringan atau terasa berat? Ringan. Ringan ya. Tapi ketika mungkin ya nyuci piringnya itu kita dalam kondisi lagi marah, lagi ini, cucian piring numpuk, suaminya malah bu kopi, anak yang sana main game, yang di sana nggak pada ngerti, nggak pada bantuin kita. Akhirnya kita cuci-cuci juga itu si piring, tapi sambil kita itu menahan gejolak marah kita, itu rasanya gimana Bu? Capek akhirnya. Capek sendiri kan? Capek Kalau sendiri. kalau ibu pikir-pikir, ngapain saya capek-capek sendiri? Toh pekerjaan yang dilakukan sebenarnya sama. Tetapi karena emosinya berbeda, rasanya juga jadi berbeda. Kalau kita terapkan di kelas kita, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita terapkan di kelas kita, ketika anak terpaksa mengikuti pembelajaran Bapak Ibu, dengan ketika anak itu merasa senang, merasa bahagia ketika Bapak Ibu ngajar, kira-kira hasilnya akan maksimal yang mana? Yang senang, yang bahagia. Ya, yang senang kan? Jadi alih-alih misalnya ibu gini nih, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian ibu, ayo kamu nggak mengerjakan PR, dihukum, sehingga anak itu akhirnya ketakutan ini. Akhirnya dia mengerjakan PR juga sih, tapi karena takut sama ibu, itu kira-kira ke depannya dia akan kapok terus ngerjain PR apa tetap saja, atau mungkin malah menghindari ibu. Kalau ada pelajaran ibu punya PR dia belum mengerjakan, daripada nanti aku dimarah-marahin, mendingan aku bolos. Kan akhirnya ke depannya malah tidak menyenangkan. Tapi nah kalau ibu nih pengalaman nih, kalau ada anak yang nggak ngerjain PR gimana Bu? Supaya dia tidak salah kan, tidak mengerjakan PR, tapi dia bisa sadar gitu loh, tidak terpaksa, tidak ini, dia tahu gitu. Kira-kira ini berbagi pengalaman lagi nih Bu. Kalau misalnya ada anak yang nggak mengerjakan PR selama ini, apa yang ibu-ibu lakukan? Apa suruh nulis saya akan selalu mengerjakan PR, saya akan selalu mengerjakan PR. Tulis tuh sampai buku penuh gitu. Memberikan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk mengerjakan PR-nya. Baik, diberi waktu tambahan. Nah, ada lagi nggak Bu? Ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa mencari tahu kenapa dia tidak mengerjakan PR.
Mungkin dia tidak mengerjakan PR itu karena memang dia nggak bisa. Bukan karena malas sebenarnya, tapi karena dia nggak bisa. Kayak ibu suruh baca tulisan kanji gitu. Ibu dikasih satu buku tulisan kanji suruh baca. Nggak bisa kan baca, nggak ngerti. Sebenarnya ibu juga udah pingin baca itu, tapi ketika dilihat nggak ngerti aku. Sehingga akhirnya kan saya tetap nggak ngerti, Bu. Jadi kemungkinan dia tidak mengerjakan PR itu bukan karena dia malas, tapi karena dia mau nggak tahu. Kalau nggak tahu terus ibu bilang malas, dia mah malih apaan juga nanti ada dibilang malas juga. Tetapi kalau misalnya dia tidak tahu, kita cari solusinya. Kalau kamu nggak tahu, kira-kira siapa yang bisa bantu kamu? Kalau kamu misalnya nggak tahu, kira-kira seperti apa yang harus kamu lakukan? Atau mungkin sebetulnya dia tahu, tapi nggak punya waktu. Bisa sih Bu, saya mengerjakan, tapi karena kemarin itu kegiatan saya banyak, dari saya nggak sempat mengerjakan. Nah kalau itu Ibu kasih tambahan waktu, baik deh, sekarang saya kasih waktu kamu kerjakan, oke, karena dia ngerti. Tapi kalau anaknya emang tidak ngerti, Ibu kasih tambahan waktu juga nggak akan ada manfaatnya. Karena akar masalahnya adalah si anak ini tidak paham. Ya gimana? Ya selain diberi tambahan waktu, ya sambil dijelaskan sampai dia paham. Jadi ya banyak cara, tetapi yang penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional gitu ya. Siapa tahu ternyata dengan itu tadi, oh saya mah ini Bu, kalau yang Ibu terangin itu saya kurang paham gitu. Tapi setelah saya dijelasin sama teman, saya kok malah lebih ngerti ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Ayo kamu bantu temannya untuk bisa mengerjakan PR. Atau ketika nanti kegiatan kelompok, kamu ikut ke kelompok dia dan sebagainya. Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana keadaan murid-murid Bapak Ibu di kelas. Kedepannya sebenarnya kelas kita itu kan laboratorium ini ya Bu ya. Kelas kita itu adalah laboratorium ini yang nantinya akan dihadapi oleh anak-anak kita gitu. Sehingga apapun yang Bapak Ibu lakukan di kelas, ini sebenarnya akan dipraktekkan di dalam kehidupannya nanti. Sehingga berilah kesempatan anak-anak kita itu untuk melakukan refleksi. Nah, kalau kita berbicara tentang keterampilan sosial, salah satu yang bisa kita gunakan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan kelompok. Pertanyaan saya sekarang, ketika Bapak Ibu membentuk kelompok nih, kita mau diskusi atau kita mau mengerjakan kerja kelompok, itu biasanya pembentukan kelompoknya siapa yang menentukan? Dibagi kalau Bu Rani? Kalau untuk pembagian kelompok sih kalau saya itu gini Bu, suka ditentukan oleh saya. Tapi kan di situ dilihat mana anak yang mampu, ya, yang terbatas. Nah, kalau diberikan langsung ke siswa, itu biasanya mereka itu sifatnya yang ngegeng gitu ya Bu ya. Oh, yang pintar-pintar yang nggak bisa. Nah, kadang kan suka ada yang protes juga di bagian yang nggak bagian grup nih. Bu, kalau bisa jangan sendiri, misalnya kelompok itu sama ibu karena bisa dipilih, dicampur antara yang mampu, yang enggak. Nah, seperti itu kalau saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani. Kadang-kadang kalau serahkan kepada murid, kadang-kadang ada anak yang kesana ditolak gitu ya Bu Rani ya. Jadi kasihan dia mau ikut kelompok sana nggak boleh gitu ya. Oke, baik. Ada pengalaman lain dari Bapak Ibu ketika menentukan kelompok?
Tapi kalau menurut Bapak Ibu, anak-anak itu lebih senang kalau kelompoknya itu memilih sendiri atau dipilihin sama Bapak Ibu gurunya? Kalau sebagian besar sih enak dipilihin sama Bapak Ibu gurunya, Bu ya. Mungkin hanya Baik. sekerintil siswa saja ya yang Yang ingin nggak suka gitu ya. ngegeng seperti Baik. itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika nanti anak-anak kita itu dewasa, Bu, ketika anak-anak kita dewasa, apakah mereka akan tergantung orang lain ketika memilih sesuatu? Milih pacar misalnya, udah ditentuin aja sama orang tuanya gitu. Mungkin kalau seperti itu mah biasanya ya gimana sendiri ya, Bu ya. Ya, jadi memang dari kita kelas kita sampaikan saja Bu Rani. Gitu. Iya. Kita sampaikan ke anak-anak bahwa nak di depannya nanti ketika kamu ya hidup di masyarakat ada sesuatu yang bisa harus kamu pilih sendiri, tapi kadang-kadang kamu juga harus mengikuti pilihan orang lain. Nyari teman itu bisa kamu pilih sendiri. Nyari istri bisa pilih sendiri. Sehingga kadang-kadang ketika Bapak Ibu buat kelompok, silahkan. Hari ini kita berlatih untuk memilih siapa yang nyaman bekerja dengan kamu. Silahkan pilih sendiri gitu. Tapi suatu saat nanti, hari ini kita akan berlatih karena nanti kalau kamu ke depannya nak, ada loh kamu itu tidak bisa memilih sendiri. Dan mau tidak mau ya kamu harus ngikuti gitu. Contoh misalnya kita beli rumah, kan kita nggak bisa milih tetangga kita siapa. Ternyata tetangga kita itu resek, tetangga ini kan nggak bisa kita ngatur mereka. Gimana caranya? Kita yang harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Atau misalnya kamu naik bis, mau ke Jakarta, begitu naik ternyata penuh. Yang ada tempat duduknya tinggal satu. Sampingnya nenek-nenek tua, bau, cerewet gitu ya. Kamu mau nggak mau kan harus duduk di situ juga kan. Karena apa? Ya kalau kamu nggak duduk di situ nggak nyampe Jakarta. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini Bu, kalau kita sampaikan kepada anak-anak, akhirnya anak-anak itu nanti akan bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Jadi artinya ketika mereka diberi kepercayaan oleh kita untuk memilih teman kelompoknya pun bisa memilih tapi dengan kriteria tertentu bisa. Atau misalnya karena biasanya kalau di bebas-bebas banget itu nanti itu tadi khawatirnya yang pinter milih sama yang pinter, yang nggak bisa milih sama yang nggak bisa. Bu Rani bisa tentukan. Yang ditentukan itu hanya ketuanya saja. Kita pilih anak-anak yang oke. Misalnya kelompok 1 itu ketuanya 1, 2, 3, 4, 5. Sementara teman-teman yang lain silahkan. Mau milih ikut siapa. Atau ketuanya yang suruh milih anggota-anggotanya. Jadi berbagai pengalaman yang mungkin nanti akan dialami oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena memang kelas itu sebenarnya adalah laboratorium dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi anak-anak kita latih. Nah, kalau untuk melatih empati Bapak Ibu, kalau di sekolah kan banyak tuh kegiatan-kegiatan untuk melatih empati. Misalnya ada Jumat berkah, kayak gitu ya. Kemudian kita bakti sosial. Kalau dalam kelas, pernah nggak Bapak Ibu melatih empati anak-anak di kelas? Nah, ini ada salah satu contoh, ini Bapak Ibu nanti bisa coba sih, tapi enggak ini ya, yaitu dengan cara mendongeng Bapak Ibu. Percaya nggak anak-anak SMP itu sebenarnya masih suka dongeng loh, masih suka cerita. Nah, ketika kita cerita, kita itu bawa topi atau baju atau apa yang melambangkan tokoh-tokoh. Misalnya ini ceritanya si miskin, si kaya, si pemarah, ini gitu ya. Nah, nanti anak-anak kita beri ini nih
Misalnya si ini ketemu sama ini kamu berperan sebagai Adi, kamu berperan sebagai ini, kira-kira ngomongnya seperti apa. Jadi seperti drama kecil-kecilan. Ya, atau kita berikan kasus, ya, kita berikan kasus, misalnya dengan ini, kemudian kalau kamu menjadi ini, apa yang akan kamu lakukan? Dan ternyata saya pernah sih melakukan seperti itu. Ternyata anak-anak itu apa ya, punya wawasan berpikir yang berbeda-beda. Banyak ya cerita-cerita, misalnya apa itu? Masih ingat nggak cerita? Coba ya, biasanya kalau guru-guru bahasa Indonesia itu apa ya, referensi ceritanya itu banyak. Dan kadang-kadang kalau cerita itu kita buat semacam ini dan mereka ada role play-nya gitu ya, itu anak-anak ya jadi tertarik. Karena kadang-kadang anak-anak bisa loh banyak belajar dari cerita-cerita yang kita berikan kepada kita. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan cerita-cerita yang ada di sekitar kita yang sedang viral. Sekarang kan banyak ya, sedang kejadian-kejadian yang sedang ini. Nah, kalau kamu jadi ini, apa kira-kira pendapat? Kalau kamu jadi ini, kira-kira pendapat. Jadi kita kayakan anak-anak kita dengan berbagai poin. Itu untuk melatih empati. Kalau sudah anak-anak terampil berempati, kemudian barulah kita akan minta anak-anak itu untuk keterampilan yang berikutnya, yaitu untuk berketerampilan sosial. Ya, jadi keterampilan sosial salah satunya itu adalah ketika Bapak Ibu berkolaborasi dengan orang lain, suatu saat kan ketika ingin berkolaborasi mungkin kita apa ya, mengalami penolakan atau ada tantangan, ada orang yang nggak suka sama kita, kemudian kita, nah itu bagaimana anak-anak kita itu untuk tidak gampang menyerah. Ya, untuk tidak gampang menyerah. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa latih. Ya, yang jelas ketika Bapak Ibu melatihkan ini ya, melatihkan ini Bapak Ibu ketika melatih anak-anak ini ya, ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Baik. Jadi memang ini KSE ini Bapak Ibu tidak bisa dipraktekkan dalam 1 atau 2 kali pertemuan, dan ini merupakan materi, bukan materi pembelajaran sebenarnya ya, merupakan salah satu bagaimana kita bertindak supaya anak-anak kita itu akhirnya bisa belajar dengan senang hati. Belajarnya itu senang. Tapi sekali lagi KSE itu akan berhasil apabila dimulai dari diri Bapak Ibu. Jadi harus contoh dulu. Karena dari hasil penelitian ternyata anak itu lebih melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Ya, jadi anak-anak itu lebih teringat oleh apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Dan ketika mungkin sekarang saya minta Bapak Ibu untuk merefleksi, mengingat-ingat siapa guru favoritnya dulu, gitu ya. Sebagian besar Bapak Ibu pasti yang ingat guru favoritnya itu bukan guru, oh dia dulu ngajari buku Pitagoras, enggak. Atau dia apa ya, ngajarin saya ini enggak. Biasanya yang diingat itu adalah yang terkait dengan emosi, yaitu baik hati, kemudian memperhatikan saya, kemudian saya dulu pernah ditolong sama Bapak itu, saya dulu ketahuan nyontek Bu, tapi sama Bapak itu saya nggak dimarahin loh Bu, saya kemudian di ini malah dinasehati, akhirnya saya sadar dan saya nggak pernah nyontek, ternyata benar Bu, saya ternyata bisa sebenarnya
Itu yang akan diingat oleh anak-anak kita. Jadi jadikan pribadi kita adalah pribadi yang menyenangkan, kemudian pembelajaran kita juga pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak kita itu akan mengingat kita, memasukkan kita ke dalam memori mereka, ke dalam memori yang baik. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, baik, terima kasih Bu Haji. Kita sudah melewati waktu 14.42 menit, berarti masih ada sisa waktu sampai jam 3 itu 18 menit lagi. Allah, silakan, ya, silakan nih yang mau bertanya. Ya, Bapak Ibu, silakan untuk yang mau bertanya, bertukar pikiran, dan sekiranya ada yang belum paham, mumpung ada pakarnya ini. Gak terasa ya Bu Haji ya, nerangin terus, itu udah jam 3 aja. Ayo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya silakan Bu Dian. Ya, sambil ini agak gelap, saya buka dulu sebentar, saya keluar dulu. Ya, sedikit berbagi ya Bu Iswatun, saya pernah memakai yang 5 prinsip ini. Pertama, saya untuk mengetahui yang siswa pakai kertas origami Bu Is. Jadi siswa saya bagikan kertas origami bentuknya buah-buah. Jadi saya kasih judul buah-buah emosi begitu. Lalu mereka saya suruh tuliskan perasaan emosi kamu di kertas itu. Nah, kemudian saya kasih kertas hitam besar satu kelompok itu, tempelkan buah emosi kamu di karton itu. Nggak boleh, teman-temannya nggak boleh tahu dulu. Itu nggak patut pembukaannya. Nah, jreng pasti tempel, wah ternyata emosinya macam-macam tuh, ada yang emosinya kecewa, sedih. Nah, terus waktu pas pengelolaan ada satu siswa itu saya coba kelompoknya berganti-ganti Bu Is ya. Jadi satu permainan bagaimana keterampilan mengelola emosi bersama teman. Ada satu siswa itu jawabannya, aku nggak bisa sama dia, aku nggak mau kelompok dia, gitu. Nah, walaupun diganti dengan kelompok nggak bisa nggak mau berempati, nggak mau disuruh, kan kita bentuk permainan pun dia nggak mau, jadi cuma nonton aja begitu. Nah itu ada satu yang saya temui, satu siswa yang seperti itu, memang anaknya pendiam. Nah itu akhirnya jadi kasus saya tarik akhirnya untuk dia cerita mungkin secara pribadi. Seperti itu Bu Is. Jadi biasanya anak yang seperti itu setelah kita dalami, pasti dia punya alasan ya, kenapa dia kok tidak mau ikut kegiatan-kegiatan itu. Dan itu kalau kita paksa ya tidak akan berhasil sebelum kita menemukan sebenarnya akar masalahnya itu apa sih. Mungkin dia punya trauma gitu ya. Kalau dia punya trauma ya harus harus disembuhkan dulu gitu. Sehingga dia akhirnya nanti bisa berbaur dengan. Jadi kadang-kadang anak-anak kita itu kadang-kadang memang benar Budian, anak-anak kita itu kadang-kadang itu kenapa dia pokoknya kalau udah bilang pokoknya itu kan kadang-kadang kita harus tetap sabar nih, kita mencari dan menggali sebenarnya apa ya, karena dan itu tidak akan bisa tergali apabila kita tidak melakukan pendekatan secara individual dan secara intensif kepada. Baik, terima kasih Bu Dian atas sharingnya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ada yang lain kah Bapak Ibu? Silakan, mau sharing juga boleh ya Bu Haji, mau pertanyaan juga boleh. Pertanyaan boleh, mau sharing juga boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya ya Bu. Silakan. Ya silakan Bu Rani. Ya, ini Bu Haji punten. Ini kalau yang sering kita temuin di kelas ya, mungkin memang tidak semua sih, paling dari sekelas itu ada paling banyak 5 yang menemukan, atau mungkin dalam sekelas ada 2 orang. Nah ini kita dalam mengecek emosi ya, perasaan seseorang yang tadi Bu Haji ceritakan tuh, itu
Bu, kepencet itunya, Bu. Jadi Oh, suaranya nggak muncul. Bu Rani punten di mute, kepencet mikrofonnya. Bu Rani, itunya mikrofonnya kepencet, suaranya tidak keluar. Bu Rani, mohon maaf Bu Rani, mikrofonnya kepencet. Oh, diklik di mikrofonnya lagi. Diklik Bu. dulu, ya mikrofonnya diklik dulu. Ya. Ya. Oke. Oke, punten. Ya. Lagi ini juga nih. Ini Bu, untuk yang tadi ya, untuk cek perasaan itu yang dari Ibu itu pencerahannya sangat super sekali ya Bu. Tapi di sini saya sendiri itu sering menemukan siswa ya di kelas itu, waktu kita cek perasaan ya ada beberapa siswa dalam satu kelas itu, bahkan pernah dalam satu kelas itu ada 5 sampai 5 orang ya. Kelihatan sama kita di depan itu kan ngantuk ya, dilihat dari sorot matanya. Nah itu ternyata setelah dicek pelan-pelan, ya mengakui lah karena tidurnya itu jam 2 malam itu. Nah setelah ditanya, alasannya tidak bisa tidur dan memang terus kita dekati ternyata mengakui juga karena main game online. Itu banyak ya di anak-anak SMP, terutama kelas 78 lah yang saya ajar. Nah, di sini untuk kita merubah ya siswa tersebut memang sering dinasehatin ya, Bu ya. Memang banyak juga yang sudah berubah ya. Kembali kata saya kan maksimal tidurlah jam 10 misalnya, jangan sampai jam di atas jam 10. Nah, sudah ada banyak juga yang berubah, tapi ada juga ya dalam satu kelas itu yang masih tetap satu orang yang tidak bisa, belum berubah, mungkin tidak bisa ya, tetap tidur itu di atas jam 2. Nah ini bagaimana ya Bu kalau kita menghadapi siswa seperti itu? Baik, terima kasih Bu Rani. Kalau menurut Bu Rani nih, ketika anak itu kita nasihati ya, kita nasihati, tetapi nasihatnya itu kan biasanya dari versi kita ya, dari versi kita. Menurut pandangan kita. Ya. Kan kita versi kita itu versi orang yang nggak pernah main game, orang yang tidak merasakan asyiknya main game, sehingga kita nasihati begini. Kira-kira kalau seperti itu si anak ini bisa sadar nggak? Karena yang kita berikan solusi versi kita. Jadi selama yang kita berikan kepada anak itu adalah solusi versi kita, kadang-kadang anak itu di depan kita ya. Tapi dia belum menyadari akan kebutuhannya sendiri, belum yakin akan apa yang dia lakukan, sehingga itu tadi yang terjadi. Dan mungkin kalau kita ajak, tentu saja berubahnya tidak bisa secara instan ya, karena kita tidak tahu. Kalau katakanlah kita sebut si anak itu dalam tanda kutip kecanduan main game, yaitu kecanduan main game itu sudah berapa tahun. Sehingga untuk menyembuhkan dia, istilahnya kita ya, itu perlu berapa puluh tahun juga kan. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin ajak bicara. Menurut kamu, mungkin kita bisa ajak itu keuntungannya apa, keasikannya apa, ini seperti apa. Jadi kita gali, yang kita lakukan adalah menggali kesadaran dia. Ya kayak, suaminya Bu Rani merokok. Halo Bu Rani, suaminya merokok nggak Bu Rani? Kenapa Bu? Suaminya Bu Rani ngerokok nggak? Oh iya, ngerokok juga Pak. Iya, suami saya ya. Nah, itu meskipun Bu Rani nggak setuju, Bu Rani ngomel-ngomel, Bu Rani ini, selama dia belum ada keinginan sendiri untuk berhenti merokok, sama seperti anak kita yang. Jadi, kalau misalnya, saya sudah nasihat, saya ini kok tetap si anak ini tidak bisa berubah, ibu jangan menyalahkan. Karena memang proses dia untuk kecanduan game itu waktunya lama, maka proses dia seandainya dia sadar dan mau menghentikan
atau mau mengurangi kebiasaan dia, pasti juga memerlukan waktu yang bisa kita lakukan, dampingin saja. Kapan siap ini, ayo. Kira-kira siapa yang bisa bantu kamu, kira-kira seperti apa. Atau kalau misalnya saya itu sebenarnya pengen berhenti main, tapi kadang-kadang kalau sudah main saya lupa waktu. Gimana caranya supaya kamu nggak lupa waktu? Terus saya kayaknya pasang alarm gitu. Jadi kalau udah bunyi alarm, bukan alarm untuk membangunkan tidur, tapi alarmnya untuk memberikan permainannya dan berangkat tidur. Nah, dicoba dulu ya, dan tentu saja itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Kalau selama ini masih kepegang oleh ibu dan bisa ibu lakukan, dipersilahkan. Tapi kalau misalnya, aduh, jangan-jangan saya fokus pada satu orang, sehingga yang 39 orang menjadi menjadi terabaikan atau ya, ibu tetap harus ada skala prioritas. Oke, Bu Rani. Ya, terima kasih Bu. Ya. Silakan. Baik. Jadi Bapak Ibu semua, menyimpulkan dari serangkaian teori-teori yang sudah Bapak Ibu peroleh tentang keterampilan sosial dan emosional gitu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu, saatnya ketika Bapak Ibu mau mengimplementasikan atau mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional kepada anak-anak kita, mari kita melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi aturlah keterampilan emosional dan sosial kita dulu sebelum kita memberi contoh atau mengajak anak-anak kita untuk juga bisa mengendalikan emosi dan keterampilan sosial. Kita berharap anak-anak kita akan belajar dengan kita, tetapi hasilnya tidak akan bisa kita amati dalam waktu sekarang. Mungkin 10-15 tahun yang akan datang, apa yang kita tanamkan hari ini baru akan terlihat. Jadi Bapak Ibu take your time, tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting Bapak Ibu niatnya sudah benar gitu ya. Kemudian mengajak anak-anak kita dengan dasarnya adalah mindful, dengan kesadaran hati, dengan benar-benar memang kita niati ingin membantu anak-anak kita, insya Allah itu berkah. Itulah hikmahnya kita menjadi seorang pendidik. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji. Bapak, Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu. Mohon dibuka kameranya. Ya, silakan Pak Dedi, Pak Mistam, Bu Siti, ya, Bu Eni, Bu Ana, Bu Vera, Bu Imas, Pak Juliano, silakan dibuka Bu Lisa. Oke. Bu Atun dan Bu Tri, silakan dibuka Pak Wawan, Bu Hesti Rahayu, kameranya dibuka, kita foto dulu bersama. Pak Mistam, Pak Dwi, tidak ada ya? Oke. Baik, kita foto dulu, 1, 2, 3. Oke. Layar 2. Layar 2 silakan dibuka, Pak Dwi, Pak Mistam, masih ada ketemu Pak Juliarno, Bu Laila, Bu Sri, Bu Atun, Bu Tri, Bu Laila, Bu Neneng, silakan dibuka. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oh, ulang ya, diulang. 1, 2, 3. Baik, Bapak, Ibu yang kami hormati dan juga tak lupa terima kasih banyak buat Bu Haji Iswatun yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan pada hari ini
sehingga mengorbankan ya Bu Haji ya waktu liburnya. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat Bu Haji. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan atas kebersamaannya dan semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Haji bisa bermanfaat untuk kita dan dapat diimplementasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.